Wait, nah, ganti device Kak dulu. Kayaknya tidak bisa share screen. Oke, kelihatan layarku atau belum? Terlihat ya ini. Oke, jadi langsung bisa aja kayaknya saya mulai. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan saya Ainun Royhana Maharani. Jadi hari ini kita akan membahas tentang fisiologi dari sistem urinarius dan reproduksi. Nah, sebenarnya kalau di sistem urinarius dan reproduksi ini materinya di faal di tahunku itu cukup banyak, cuman bagian reproduksi wanitanya tidak terlalu kita bahas. Jadi eh, saya harap kalian bisa memperhatikan ataupun nanti kalau misal kalian ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti di akhir sesi. Oke, jadi yang pertama itu kita ke sistem urinarius terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa subbab yang akan kalian pelajari nantinya. Nah, ini untuk struktur ginjal dan nefron. Nah, kalian sebenarnya sudah pelajari ini pasti di anatomi. Nah, saya cuma mau review saja kembali. Kalau di ginjal itu ada beberapa struktur yang penting, kayak misal di ginjal itu ada yang namanya renal cortex, terus ada yang namanya pelvis juga, terus ada yang namanya medula. Nah, ini nanti struktur yang akan berperan penting pada pembentukan urin. Nah, di ginjal itu ada struktur terkecil yang namanya nefron. Nah, di nefron juga itu ada beberapa struktur yang harus kalian ketahui, contohnya seperti uh, arteriol aferen, terus ada arteriol eferen, sama ada glomerulus, terus ada kapsula Bowman, sama ada beberapa tubulus-tubulus kayak misalnya tubulus proksimal, tubulus distal, sama ada lengkung Henle. Sama ada juga yang namanya kapiler peritubular. Nah, ini kalian harus pahami karena nanti akan dibahas untuk pembentukan urin. Nah, terus terus kenapa kita harus mempelajari sistem urinarius ini? Karena fungsi ginjal itu sebenarnya sangat kompleks dan banyak, dan fungsinya itu ada untuk pengaturan keseimbangan air dan elektrolit, ada untuk pengaturan keseimbangan asam basa, pengaturan tekanan arteri, serta pembentukan gluconeogenesis atau pembentukan glukosa selain dari karbohidrat. Terus ada pengaturan osmolitas cairan tubuh dan konsentrasi elektrolit. Terus ginjal juga bisa mengekskresi produk sisa metabolik dan bahan kimia asing, serta akan mensekresi metabolisme dan ekskresi dari hormon.
Nah, selanjutnya untuk pembentukan urin, itu kalian ingat, pembentukan urin itu ada tiga. Yang pertama itu ada filtrasi glomerulus, ada reabsorpsi tubulus, sama ada sekresi dari tubulus. Nah, nanti akan saya bahas apa maksudnya itu semua. Nah, tapi kalian di sini perhatikan kalau misalkan filtrasi glomerulus itu awalnya terbentuk awalnya dari arteriol aferen, terus nanti akan terfiltrasi menuju ke glomerulus. Kapsul tidak terfiltrasi, dia akan lanjut ke arteriol eferen. Tapi kalau misalkan bahan-bahan yang kayak misal bahan-bahan kecil yang bisa difiltrasi, nanti dia akan menuju ke yang namanya tubulus. Nah, tapi kalau di tubulus juga itu dia tidak langsung diekskresikan lewat urin, tapi eh, ada beberapa tahapan lagi seperti reabsorpsi tubulus. Nah, nanti kalau misalkan ada bahan-bahan yang mungkin dia terfiltrasi, tapi sebenarnya itu dia penting bagi tubuh. Nah, nanti tubuh itu akan mereabsorpsi kembali masuk ke dalam peritubular, kapilar peritubular. Nah, tapi kalau misal eh, sistem tubuhnya kita ini menganggap kalau bahan ini sudah tidak penting lagi bagi tubuhnya kita, nanti akan disekresi kembali untuk bisa masuk ke dalam tubulus. Kayak gitu sih sebenarnya overview-nya. Nah, lanjut. Yang pertama itu adalah filtrasi glomerulus. Nah, di sini filtrasi glomerulus itu artinya adalah filtrasi non-diskriminatif plasma bebas protein dari glomerulus ke dalam kapsul albumen. Artinya apa? Dia ini akan memfiltrasi zat-zat yang kecil, yang contohnya kayak air, terus ada natrium, kecuali protein kayak misal albumin itu dia tidak bisa difiltrasi. Jadi artinya filtrasi non diskriminatif artinya dia filtrasi bahan-bahan yang kecil. Dia tidak memandang apakah dia itu penting bagi tubuh atau tidak penting bagi tubuh. Nah, nanti pada saat tubuh menganggap bahwa zat ini sebenarnya penting tapi difiltrasi, makanya nanti akan terjadi reabsorpsi sama sekresi tubulus. Nah, terus di bagian glomerulus itu dia ada beberapa sawar-sawar filtrasi glomerulus. Ada tiga. Yang pertama itu ada endotel kapiler berfenestrasi, terus ada membran basalis glomerular, sama ada podosit. Nah, kalau endotel kapiler berfenestrasi, artinya dia itu terdiri dari sel-sel endotel dengan pori yang besar. Nah, yang inilah yang kita sebut sebagai fenestrasi. Nah, fungsinya apa? Fungsinya endotel kapiler berfenestrasi ini, dia itu akan dan zat-zat terlarut yang kecil. Ingat saja, dia akan meloloskan zat terlarut yang terkecil, serta menahan sel darah kayak eritrosit, leukosit, trombosit, yang intinya dia meloloskan. Yang kedua itu adalah membran basalis glomerular. Nah, membran basalis ini dia tuh tersusun dari kolagen dan glikoprotein yang bermuatan negatif. Ingat, kalau membran basalis glomerular itu dia bermuatan negatif. Makanya nanti dia akan menahan yang namanya protein plasma atau terutama albumin, karena albumin ini juga setahu kita tuh dia negatif, makanya dia akan melawan albumin ini supaya tidak terfiltrasi. Jadi awalnya albumin ini dia sebenarnya lolos di bagian endotel kapiler berfenestrasi ini. Tapi karena di membran basalis glomerularnya ini dia negatif, makanya dia akan melawan si albumin, protein albumin ini untuk tidak terfiltrasi. Nah, terus yang ketiga, itu dia ada podosit. Nah, podosit ini dia tuh adalah sel dengan proses kaki yang membentuk slit diafragma, yang dimana fungsinya itu untuk menahan protein besar yang tersisa. Oke, ini
tawar filtrasi glomerulus itu dia ada tiga struktur yang penting. Fungsinya untuk mencegah agar tidak banyak bahan-bahan yang tidak penting terfiltrasi. Terus next. Nah, ini adalah laju filtrasi glomerulus. Nah, di laju filtrasi glomerulus ada tiga yang kalian statik glomerulus, tekanan. Nah, apa artinya tekanan hidrostatik glomerulus? Tekanan hidrostatik glomerulus itu dia artinya tekanan yang mendukung filtrasi. Ini kalian lihat kalau misalkan tanda panahnya begini, berarti dia itu mendukung filtrasi. Kalau misalkan dia tandanya naik, arah panahnya naik, berarti dia tuh melawan filtrasi. Nah, jadi si tekanan hidrostatik glomerulus ini dia akan mendukung filtrasi. Jadi bahan-bahan yang kayak tadi air, garam, terus elektrolit yang kecil lah intinya dia akan terfiltrasi dan nantinya akan masuk ke dalam kapsula Bowman. Nah, terus yang kedua itu adalah tekanan onkotik dari glomerulus. Nah, maksudnya apa? Tekanan onkotik glomerulus ini dia kan melawan filtrasi. Jadi, yang tadi saya bilang yang seharusnya albumin itu dia tidak terfiltrasi, tapi dia tuh sebenarnya ada albumin-albumin yang lolos, tetap lolos sebagian kecil. Jadi kayak ada sebagian kecil memang dia tidak terfiltrasi, tapi sebagiannya lagi ada yang lolos juga ke kapsula Bowman. Nah, yang albumin yang lolos ke kapsula Bowman itu nanti akan ditarik oleh yang namanya tekanan onkotik glomerulus. Jadi dia akan melawan dari filtrasi. Jadi si albuminnya ini akan ditarik kembali untuk bisa masuk ke dalam arteriol supaya dia tuh ndak ke kapsula Bowman. Nah, terus yang ketiga itu adalah tekanan kapsul Bowman. Nah, tekanan kapsul Bowman ini juga dia artinya melawan filtrasi. Jadi kayak kalian bayangkan kalau semisal terlalu banyak bahan-bahan yang masuk ke dalam kapsula Bowman ini, nantinya itu bahan-bahannya kan akan tertumpuk. Nah, kalau misalkan bahannya tertumpuk, berarti tekanannya akan lebih tinggi. Nah, tekanan yang tinggi ini akan membuat si tekanan hidrostatik glomerulus ini melawan atau tidak membuka filtrasinya supaya tidak tambah banyak lagi bahan-bahan yang terfiltrasi ke dalam karena kan si kapsula Bowman ini istilahnya kayak sudah banyak nih bahan-bahan yang dia tampung di dalamnya. Makanya supaya dia tidak berlebihan lagi, makanya si tekanan kapsula Bowman ini akhirnya melawan filtrasi supaya tidak banyak bahan-bahan yang terfiltrasi dan masuk kembali ke dalam kapsula Bowman. Kayak gitu, Ji, intinya. Intinya di sini adalah kalau arah panahnya itu ke bawah, berarti dia tuh mendukung filtrasi. Nah, kalau arah panah ke bawah, itu tekanan hidrostatik glomerulus. Artinya tekanan hidrostatik, ya berarti dia mendukung filtrasi. Kalau yang arah panahnya ke atas, itu artinya dia melawan filtrasi. Artinya dia eh, seperti tekanan kapsul Bowman sama tekanan oncotic glomerulus. Dia tuh melawan filtrasi supaya tidak banyak bahan-bahan yang terfiltrasi dan masuk ke dalam tubulus. Kayak gitu Ji sebenarnya. Nah, terus ini ada nilai-nilainya. Kalau misal kalian mau hafal juga enggak apa-apa, Ji. Nah, terus ini ada rumusnya koefisien dikali dengan tekanan filtrasi. Biasanya koefisien itu 12,5. Nah, ini saya ambil dari Guyton dan tadi saya lihat kalau di Sherwood itu angkanya berbeda, tapi enggak berbeda jauh, Ji. Terus nilainya itu kurang lebih 125 ml per menit. Oke.
Terus next itu adalah mekanisme autoregulasi dari GFR. Nah, ini tadi kayaknya ada di soal pretest. Nah, kalau mekanisme myogenik ini sebenarnya gampang, Ji. Dia itu otot polos vaskular arteriol yang berkontraksi secara inheren sebagai respon terhadap peregangan yang menyertai peningkatan tegangan di dalam pembuluh. Jadi kayak kalian bayangkan kalau misal tekanan darahnya meningkat, berarti dia akan terjadi yang namanya peningkatan arterial aferen. Kenapa terjadi peningkatan tekanan arterial aferen? Itu supaya laju filtrasi glomerulusnya juga akan menurun. Jadi ingat kalau misalkan tekanan arterial aferennya atau terjadi vasokonstriksi, itu biasanya terjadi karena tekanan darah meningkat. Makanya dia kompensasinya adalah vasokonstriksi di arteriol aferen. Nah, sehingga nantinya akan terjadi penurunan dari GFR. Nah, kalau misalkan kebalikannya, kalau terjadi hipotensi atau penurunan tekanan darah, maka akan terjadi penurunan tekanan arterial aferen. Penurunan tekanan arterial aferen akan menyebabkan vasodilatasi. Kalau misalkan vasodilatasi, berarti laju filtrasi glomerulusnya juga akan meningkat. Oke, kayak gitu, Ji. Nah, terus ini yang kedua, itu adalah reabsorpsi tubulus. Nah, setelah dari filtrasi tadi, yang akan terfiltrasi itu akan direabsorpsi kembali. Jadi kalau misal ada zat-zat yang sebenarnya tidak sengaja terfiltrasi dan zat itu penting bagi tubuhnya kita, nah tubuh kita itu memiliki kompensasi yang namanya reabsorpsi tubulus. Jadi zat-zat yang sebenarnya penting bagi tubuhnya kita itu akan direabsorpsi kembali. Nah, reabsorpsi tubulus itu adalah transfer selektif bahan-bahan yang terfiltrasi dari lumen tubulus ke dalam kapiler peritubulus. Jadi ini tadi, dari filtrasi glomerulus, ini kan glomerulus, masuk ke dalam tubulus, lumen tubulus. Terus kalau misalkan terjadi reabsorpsi, berarti dia akan masuk ke dalam kapiler peritubulus. Nah, kenapa seperti itu ya tadi kalau tadi yang saya bilang kalau misalkan kayak misal bahan-bahan yang sebenarnya penting bagi tubuhnya kita, tapi dia berhasil lolos masuk ke filtrasi, ini kan seharusnya tidak terfiltrasi, tidak menjadi urin gitu. Nah, makanya kompensasi tubuhnya kita itu ada yang namanya reabsorpsi di tubulus. Nah, tapi untuk dapat direabsorpsi, itu suatu bahan harus melewati 5 sawar yang terpisah melalui transport transepital ataupun transseluler. Ini juga kayaknya ada di pretestnya kalian. Atau bisa juga melalui taut kedap yang disebut sebagai transport paraseluler. Nah, bedanya apa antara transport transepitel dengan transport paraseluler? Kalau misalkan transport transepitel, namanya saja epitel, berarti dia melewati epitel. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia tuh melewati epitel. Tapi kalau misalkan yang transport paraseluler, para kan artinya celah atau di antara, toh celah atau di antara. Nah, jadi makanya dia tuh zat-zatnya tidak melewati epitel 5 sawar ini, tapi dia tuh melewati tight junction atau kayak celah-celah yang ada di antara epitel-epitel yang tadi. Nah, 5 sawar itu yang kita sebut sebagai yang pertama itu ada luminal cell. Yang kedua ada sitosol. Setelah dia berhasil dari sel luminal, dia akan pergi menuju ke sel-sel sitosol, baru nanti akan menuju ke sel basolateral. Nah, setelah dari basolateral, dia tuh akan berdifusi untuk masuk ke dalam kapiler peritubular. Tapi sebelum itu dia harus melewati cairan interstisial dulu, baru bisa masuk ke dalam kapiler peritubular. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalkan bedanya paraseluler tadi, yang dia tuh pakai taut kedap atau dia hanya menggunakan tight junction dan tidak menggunakan 5 sawar yang terpisah itu. Oke. Nah, terus ini reabsorpsi di tubulus itu terbagi menjadi dua. Ada yang reabsorpsi pasif sama ada yang reabsorpsi aktif. Nah, kalau yang reabsorpsi aktif dulu. Kalau misalkan reabsorpsi aktif, kenapa dia disebut sebagai reabsorpsi aktif? Simpelnya karena ada yang namanya
sodium potasium PAM ini, sodium potasium PAM atau natrium kalium pompa. Nah, natrium kalium pompa itu dia menggunakan ATP atau dia menggunakan energi. Makanya kita sebut sebagai reabsorpsi aktif karena dia menggunakan ATP. Nah, contohnya apa saja reabsorpsi aktif? Itu ada natrium, glukosa, asam amino, fosfat, dan klorida. Nah, ini kita sebut sebagai reabsorpsi aktif, dia juga karena berpindah dari konsentrasi yang rendah menuju ke konsentrasi yang tinggi. Jadi misal si sodium potasium atau natrium kalium PAM ini, dia itu akan menarik natrium yang ada di dalam lumen tubulus untuk bisa masuk ke dalam sel tubular. Nah, setelah dia masuk ke dalam sel tubular, di sini sebenarnya tuh ada dua reabsorpsi yang terjadi. Kalau misalkan dari lumen ke tubular, itu kita sebut sebagai reabsorpsi yang pasif. Pasif. Tapi kalau misalkan dari tubular sel menuju ke kapiler peritubular, itu yang kita sebut sebagai transport aktif. Kenapa seperti itu? Karena natrium berpindah ke sel tubular, dia itu dari konsentrasi yang tinggi Ji, berubah ke konsentrasi yang rendah. Makanya dia itu tidak memerlukan energi yang besar. Tapi kalau misalkan dia dari sel tubular menuju ke kapiler peritubular, itu dia membutuhkan energi karena dia dari konsentrasi yang tinggi konsentrasi yang rendah menuju ke konsentrasi yang tinggi. Makanya dia butuh yang namanya ATP ataupun energi. Singkatnya seperti itu. Makanya kita sebut dia sebagai reabsorpsi aktif meskipun ada reabsorpsi pasifnya, tapi tetap kita sebut sebagai reabsorpsi aktif karena terjadi pompa aktif dari sodium dan potasium atau pompa aktif dari natrium dan kalium. Nah, terus apa bedanya sama reabsorpsi pasif? Nah, bedanya sama reabsorpsi pasif, oh ya, fun fact-nya reabsorpsi aktif itu berjalan bersamaan juga dengan reabsorpsi pasif. Nah, kalau kalian lihat di sini sebenarnya ada ATP, tapi itu bukan fokusnya di reabsorpsi pasif. Nah, si ATP ini sebenarnya berfungsi juga di bagian reabsorpsi pasif, tapi intinya bukan itu karena si ATP ini nantinya akan menarik yang namanya air atau H2O yang ada di kapiler peritubular untuk masuk menuju ke bagian lumen, lumen tubulus lagi. Jadi eh, jadi air yang ada di kapiler peritubular itu akan masuk menuju ke lumen lagi, tapi itu dia tidak menggunakan yang namanya ATP, tapi dia secara osmosis dia langsung masuk. Terus, salah guys, sorry. Koreksi, kalau misalkan reabsorpsi pasif itu kan dia tidak menggunakan ATP. Nah, jadi dia langsung dimasuk dari lumen ke sel proksimal. Sel proksimal secara osmosis. Terus setelah dia masuk nih ke sel tubular, sel proksimal tubular, dia itu secara tekanan ada yang namanya tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik kan berarti dia mendukung filtrasi toh. Makanya dia mendukung reabsorpsi juga. Makanya nanti air itu akan bisa masuk ke dalam kapiler peritubular. Jadi di reabsorpsi pasif itu tidak ada yang namanya pompa natrium dan kalium. Tapi dia tuh masuk secara osmosis dan masuk secara karena terdapat tekanan hidrostatik pasif. Kalau yang aktif tadi kan ada ini, ada natrium, potasium, PAM-nya. Tapi kalau misal yang reabsorpsi pasif, itu dia berubah dari tekanan yang tinggi menuju ke tekanan yang rendah. Makanya kita sebut sebagai pasif, karena dia tidak menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi. Makanya kalau dia tidak menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi, dia tidak membutuhkan energi, karena dia bisa langsung dimasuk secara osmosis. Ataupun terjadi
karena tekanan hidrostatiknya tadi. Oke, sorry, tadi dikoreksi. Jadi dia masuknya secara osmosis, bukan secara pam natrium dan KTPAC-nya ini. Oke. Ini sebenarnya saya mau bagikan di coret-coretnya. Cuman kayaknya nggak bisa tadi share screen. Jadi kayak terhapus juga coretanku. Tapi nanti saya bakalan bakalan coret kembali kalau semisal kalian butuh. Nah, terus kalau misalkan di reabsorpsi pasif juga itu contohnya kayak air sama urea. Next. Terus sekresi tubulus. Nah, setelah direabsorpsi, itu kan akan terjadi yang namanya sekresi tubulus toh. Nah, yang disekresi itu biasanya adalah ini, ion hidrogen dan ion kalium serta urea, kreatinin dan amonium, kation dan anion organik. Nah, sekresi tubulus itu dia artinya ini. Ini yang tadi yang saya maksud dari kapiler peritubular menuju ke lumen, sorry. Jadi yang tadi reabsorpsi pasif itu dia langsung dimasuk secara osmotik dan oleh karena tekanan hidrostatik. Terus kalau misalkan yang transport aktif itu dia membutuhkan pompa natrium KTPase. Oke. Terus kalau yang sekresi tubulus itu dia menggunakan yang namanya energi juga. Dia menggunakan energi, makanya dia itu menarik kalium. Kalium ini dari kapiler peritubular itu dia tarik menuju ke lumen kembali. Kenapa seperti itu? Karena setelah direabsorpsi, tubuh ini menganggap kalau misalkan oh kalium ini sudah apa ya? Sudah ada di bagian kapiler peritubular atau kayak sudah tidak penting nih di bagian kapiler peritubular, makanya dia disekresikan kembali ke bagian lumen. Nah, terus si kalium ini sebenarnya dikontrol kerjanya oleh yang namanya aldosteron. Terus selain kalium, sekresi hidrogen juga itu penting pada tubulus karena dia tuh bergantung pada status asam basa di tubuhnya kita. Jadi selain kalium, ada juga hidrogen yang nantinya akan disekresi kembali. Jadi dia dari kapiler peritubular menuju ke lumen kalau sekresi. Oke, kayak gitu sih kalau di sini. Nah, terus selanjutnya itu adalah sistem renin-angiotensin-aldosteron atau RAAS. Nah, mungkin kalian juga sudah tahu ini karena kayak gampang jika kalau misal dilihat dari gambarnya. Jadi, ketika garam atau NaCl atau cairan ekstraseluler itu rendah ataupun terjadi penurunan dari arterial blood pressure, itu akan terjadi kompensasi yang namanya RAAS ini. RAAS, renin angiotensin aldosteron. Nah, jadi ketika tubuh itu mengetahui kalau misal mendeteksi itu kalau misal kita hipotensi atau kekurangan cairan di dalam tubuhnya kita. Nah, sistem RAS ini akan aktif dan nantinya akan distimulasi terlebih dahulu oleh yang namanya ginjal. Jadi ada beberapa organ-organ yang penting di RAAS ini. Ada hati, ginjal, paru-paru, dan adrenal cortex. Nah, yang pertama kali dideteksi oleh RAS itu adalah ginjal. Nah, nanti ginjal ini akan menghasilkan yang namanya renin. Nah, renin itu akan membantu mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin. Nah, yang terbalik, kalau misalkan angiotensinogen itu dia dihasilkan oleh yang namanya hati. Jadi dari hati dia menghasilkan angiotensinogen, terus nanti si ginjal ini akan menghasilkan yang namanya renin. Nah, nanti renin ini akan membantu mengubah angiotensinogen berubah menjadi angiotensin 1. Setelah itu, angiotensin 1 oleh karena kerja dari ACE atau angiotensin converting enzyme, dia akan mengubah angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2. Nah, setelah itu, angiotensin 2 ini yang sangat berperan penting dalam
RAAS karena dia tuh bisa menstimulasi yang namanya vasopresin. Vasopresin ini atau nama lainnya kalau salah ADH. Nah, nanti dia akan mereabsorpsi kembali H2O atau air di tubulus ginjal. Nah, setelah itu angiotensin 2 juga itu akan menstimulasi yang namanya rasa haus sehingga fluid intake-nya kita itu akan meningkat sehingga kayak kebutuhan cairan di dalam tubuhnya atau kayak kita merasa haus makanya kayak kita minum air yang banyak. Selanjutnya selain itu dia juga akan mengvasokonstriksikan arteriol, makanya nanti ketiga ini vasopresin, rasa haus dan terjadi vasokonstriksi ini akan meningkatkan atau membantu untuk mengoreksi arterial blood pressure yang rendah, cairan cairan di dalam tubuhnya kita tuh rendah ataupun garam yang ada di dalam tubuhnya itu kita rendah. Nah, selain itu, selain oleh karena kerja dari angiotensin 2 ini, angiotensin 2 itu distimulasi akan terjadi perubahan menjadi yang namanya aldosteron. Nah, nanti aldosteron ini yang nantinya akan mereabsorpsi dari natrium. Nah, reabsorpsi dari natrium itu juga secara pasif akan mereabsorpsi yang namanya ini. Nah, setelah itu natrium ini akan disimpan dan klorida ini akan disimpan juga. Nah, natrium ini akan secara osmotik akan menahan air di dalam ekstraseluler. Nah, nanti airnya ini akan disimpan. Nah, setelah airnya ini disimpan, maka dia akan membantu atau mengorek untuk arterial blood pressure. Kalau misalkan dia rendah, kalau misalkan kita juga butuh cairan yang lebih dia dari angiotensin noget dan angiotensin 1 ini akan dibantu oleh angiotensin A. Setelah itu angiotensin 2 akan membantu untuk menghasilkan yang namanya vasopresin atau ADH. Terus dia selain itu juga akan menstimulasi rasa haus dan juga akan mengvasokonstriksikan arteriol. Nah, ketiga kompensasi ini yang nantinya akan membantu untuk mengoreksi kalau misal kita terjadi hipotensi, penurun angiotensin 2 ini akan berlanjut berubah menjadi aldosteron oleh karena korteks adrenal. Nah, nanti aldosteron ini akan mereabsorpsi natrium. Nah, kalau misalkan dia mereabsorpsi natrium, dia juga secara osmotik akan menahan cairan yang ada di ekstraselulernya kita. Nah, kalau misalkan cairan di dalam tubuhnya kita tertahan, berarti dia juga akan membantu untuk mengoreksi penurunan tekanan darah dan penurunan cairan yang ada dalam tubuhnya kita. Kayak gitu, Ji. Nah, terus next. Nah, ini sebenarnya praktikumnya Adik 25. Kayaknya tidak terlalu banyak jadi bahas di sini. Waktu ke praktikum juga di sini tidak terlalu dibahas. Yang intinya kalau di soal praktikumnya ini tentang interpretasi sih. Jadi kayak ada juga gambarnya terus nanti kalian samakan kalau misal interpretasinya tuh apa. Kalau misal dia pH-nya bagaimana, proteinnya bagaimana, leukositnya, bilirubinnya, glukosanya kayak bagaimana. Tapi kayak ini soal praktikum sebenarnya. Jadi kayak tidak terlalu dibahas. Nah, terus lanjut itu adalah ini albuminuria. Nah, tadi kan sudah saya bilang kalau misalkan di membran basal dari glomerulus itu dia bermuatan negatif toh. Nah, kalau misalkan albumin uria, berarti dia albuminnya banyak yang lolos ke dalam urin. Nah, tadi kan membran basalis itu dia harusnya negatif. Nah, dia tuh harusnya berlawanan Ki atau dia melawan Ki albumin ini supaya dia tidak terfiltrasi ke dalam tubulus. Nah, tapi kalau dia albumin uria berarti
hilang muatan negatifnya. Kalau misalkan dia hilang muatan negatif di membran basalisnya, berarti albuminnya ini akan lolos masuk menuju ke tubulus ginjal. Toh, kalau misalkan albuminnya ini lolos masuk ke dalam tubulus, dia nantinya akan terfiltrasi dan akan tampak di dalam urin. Nah, makanya eh, kalau albumin urea itu dia berarti jumlah albuminnya yang berlebih di urin. Itu biasanya lebih dari 30 miligram. Oh, nah intinya di sini kalau albumin urea itu karena hilang muatan negatif yang ada di membran basalis glomerular. Nah tadi kan ada tiga toh, ada tiga sawar filtrasi glomerulus, ada yang endotel kapiler berfenestrasi, ada yang membran basalis, sama ada podosit. Nah yang albumin, kalau misalkan manifestasi dari albuminuria ini, dia itu oleh karena muatan negatif di membran basalisnya yang hilang. Oke. Terus selanjutnya itu manifestasi klinis yaitu diabetes insipidus nefrogenik. Nah, mungkin kalian juga sudah tahu Gini, apa itu diabetes insipidus nefrogenik. Jadi, diabetes insipidus nefrogenik itu adalah kelainan pada reseptor R atau protein GS atau adenyl siklase pada tubulus ginjal yang menyebabkan penurunan respon sel prinsipal terhadap ADH, sehingga air ini tidak bisa direabsorpsi kembali, sehingga akan terjadi osmolaritas dari urin. Oke, jadi sebenarnya di sini tidak terlalu dibahas sih bagaimana kalau misalkan manifestasi klinisnya. Tapi kalau misal di diabetes insipidus nefrogenik ini intinya adalah karena dia kelainan pada reseptor R-nya, sehingga seharusnya ini akan terjadi. ADH ini kan fungsinya atau vasopresin ini kan berfungsi untuk mempertahankan kayak begitu tuh. Tapi kalau misal dia terjadi kelainan di reseptor R-nya, maka si ADA-nya ini tidak bisa menempel di reseptor R-nya atau di reseptor protein GS ataupun adenyl siklase. Ini tidak terlalu dibahas Ci kalau untuk manifestasi klinisnya di tahunku juga kayak kurang soal tentang manifestasi klinis pas written test. Tapi tetap pelajari saja. Kalau kalian di sistem reproduksi ini dia terbagi jadi dua, ada yang untuk pria dan ada yang untuk wanita. Nah, untuk pria terlebih dahulu. Nah, di organ reproduksi pria yang harus kalian ketahui itu dia ada struktur yang namanya ini epididymis. Kan sperma itu dia terbentuk di mana? Di testis toh. Dia terbentuk di testis. Dia tuh akan berlanjut dulu. Dia akan tersimpan di struktur yang namanya epididymis. Jadi kalau sperma sudah terbentuk, dia nantinya akan tersimpan di epididymis, nanti akan disalurkan dengan menggunakan yang namanya struktur ductus deferens atau vas deferens. Nah, setelah itu dia akan lanjut masuk ke dalam penis, terus nanti akan keluar toh. Nah, jadi si sperma ini dia tuh sebenarnya terbentuk di testis, lebih tepatnya di tubulus seminiferus. Oke, terus setelah itu dia berlanjut ke epididymis dan ductus deferens dan sampai ke luar. Kayak gitu. Sorry, nah ini kayak harus saya hapus dulu baru saya next. Oke, selanjutnya itu adalah hormon-hormon yang mengatur reproduksi di pria atau HPG aksesnya. Nah, hormon di reproduksi pria itu sebenarnya ada beberapa, tapi yang paling penting yang harus kalian ketahui itu ada dua. Yang pertama itu adalah LH atau luteinizing hormone. Ini. Terus yang kedua itu adalah follicle stimulating hormone atau FSH. Nah, ingat saja kalau misalkan LH itu kan ada huruf L-nya. Berarti dia itu menghasilkan yang namanya sel Leydig. Kalau FSH
ada huruf S-nya. Berarti dia akan menghasilkan yang namanya sertoli atau sel sertoli toh. Nah, si LH ini atau luteinizing hormone, dia tuh berperan menghasilkan sel Leydig yang nantinya berperan juga dalam memproduksi testosteron. Kalau FSH, dia tuh berperan dalam membantu spermatogenesis. Sebenarnya sama Ji, LH sama FSH ini nanti ujung-ujungnya dia akan membantu yang namanya spermatogenesis atau pembentukan talamus. Dia akan menstimulasi atau mensekresikan hipofisis anterior. Ini hipofisis anterior. Jadi dari hipotalamus dia akan mensekresikan yang namanya gonadotropin releasing hormone. Setelah itu GnRH ini akan menstimulasi yang namanya anterior hipofisis. Nah, nanti anterior hipofisisnya ini akan menghasilkan dua hormon penting, yaitu LH sama FSH. Nah, LH akan menghasilkan yang namanya sel Leydig atau menstimulasi sel Leydig dan memproduksi testosteron. Sedangkan FSH, dia akan memproduksi yang namanya sertoli. Nah, nanti si sertoli ini akan berperan dalam pembentukan dari spermatogenesis. Nah, terus sama Ji mekanisme feedback negatif dan positifnya di sini. Kalau misal dia berlebihan, berarti dia akan terjadi inhibisi. Kalau misalkan dia kekurangan, berarti dia akan terjadi stimulasi atau positif, feedback positif. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itu adalah, nah ini spermatogenesis. Di spermatogenesis ini ada beberapa fase yang harus kalian ketahui, yaitu ada mitosis, yang kedua ada meiosis, dan yang ketiga ada spermiogenesis. Nah, jadi ada 3 tahap penting di spermatogenesis. Nah, pada tahap mitosis terlebih dahulu. Pada tahap mitosis itu ada yang namanya spermatogonium. Jadi awalnya dari spermatogonium. Nah, nanti spermatogonium ini dia akan menghasilkan dua sel anakan. Yang pertama, dua sel anakan toh. Nah, sel anakan yang satu itu dia tetap berada di luar tubulus seminiferus. Kenapa dia berada di luar tubulus seminiferus? Kan tadi tubulus seminiferus ini kan untuk menghasilkan sperma. Nah, jadi yang satunya ini dia akan menjaga di luar tubulus seminiferus supaya tetap akan terjadi yang namanya spermatogenesis. Jadi bayangkan misalnya kalau misalkan tidak ada ini sel anakan yang menjaga di tubulus seminiferus, maka tidak akan terjadi spermatogenesis. Oke, itu intinya. Nah, selain itu, satu sel anakan lainnya itu dia akan masuk dan akan mengikuti tahapan dari meiosis dan spermiogenesis. Jadi ingat, dari spermatogonium dia akan menghasilkan dua sel anakan. Satu sel anakan dia akan menjaga di tubulus seminiferus supaya tetap terjadi spermatogenesis, tapi yang satunya dia itu akan berlanjut untuk masuk ke dalam dan akan melewati tahapan meiosis dan spermiogenesis. Nah, di sini kita bahas yang berlanjut masuk ke dalam tahapan meiosis dan spermiogenesis. Nah, setelah si sel anakan ini berhasil terbentuk, akan terjadi mitosis secara terus-menerus. Nah, mitosis secara terus-menerus ini nantinya akan menghasilkan yang namanya spermatosit primer, 4 spermatosit primer. Nah, ini 4 spermatosit primer. Nah, di tahapan proliferasi mitosis, itu dia kromosomnya masih lengkap. Jadi ada 46 kromosom yang single strand. Oke, tapi ini enggak ditanyakan, Ji. Yang fokusnya kalian di sini adalah kalian tahu tahapan-tahapannya ini di mitosis, meiosis, sama spermiogenesis. Nah, setelah terbentuk 4 spermatosit primer, nantinya akan terbentuk masing-masing 2 spermatosit sekunder oleh karena proses meiosis yang pertama. Jadi, setelah terbentuk 4 spermatosit primer, toh akan berubah nih tahapannya dari mitosis berubah menjadi meiosis. Nah, kalau tahapan meiosis yang pertama, dia tuh akan mengubah
menjadi dua spermatosit sekunder. Nah, setelah terbentuk dua spermatosit sekunder, dia akan bermeiosis yang kedua. Nah, meiosis yang kedua ini nantinya akan menghasilkan 4 spermatid. Oke, 4 spermatid. Nah, setelah 4 spermatidnya ini terbentuk, akan terjadi yang namanya terbentuk struktur yang namanya spermatozoa atau 4 spermatozoa atau yang kita sebut sebagai sperma. Nah, tapi spermatid berubah ke spermatozoa itu dia tidak langsung berubah menjadi spermatozoa, tapi dia itu harus melewati tahapan lagi yang namanya spermiogenesis. Nah, tahapan spermiogenesis inilah yang dia akan mengeluarkan struktur-struktur yang tidak penting yang ada di spermatid ini untuk bisa berlanjut menghasilkan spermatozoa. Jadi kayak bayangkan saja kalau misalkan kalian itu lagi bawa barang, terus kayak banyak barang-barang yang kalian bawa itu pasti kayak susah untuk bisa sampai ke tempat tujuan karena kayak banyak sekali barang yang kalian bawa. Di bawa barang pasti akan pasti akan cepat menuju ke tempat tujuan. Nah, sama juga kayak spermatid berubah menjadi spermatozoa. Kenapa si spermatid ini harus membuang struktur-struktur yang tidak penting supaya spermatozoa yang dia hasilkan itu bisa lancar atau kayak bisa langsung menuju ke sel ovum dengan cepat, berenang dengan cepat. Jadi kayak bayangkan kalau misal si spermatozoa ini masih mengandung struktur-struktur yang tidak penting dan kayak dia mau menuju ke sel ovum, pasti dia akan lambat tuh berenang untuk menuju ke sel ovum. Tapi kalau misal si spermatozoanya ini hanya struktur penting memang dan dia sudah buang struktur yang tidak penting, maka dia akan lebih cepat pasti untuk sampai ke dalam sel ovum. Jadi ingat nih saja kalau misalkan si spermatid berubah menjadi spermatozoa itu dia tidak langsung berubah. Itu ada proses yang namanya spermiogenesis atau packaging. Itu nih namanya. Jadi di spermatogenesis ini secara garis besar ada mitosis, meiosis, sama spermiogenesis. Nah, terus ini kan kalau misal kalian hitung ini ada sebenarnya ada jumlahnya 16 toh, 16. Nah, tapi yang saya baca di Sherwood itu jumlah 16 sangat berbagai tahapan lagi. Jadi ada beberapa tahapan lagi untuk bisa sampai menuju ke sel ovum kan yang menempel ke sel ovum itu satu di setauku. Jadi jumlah 16 yang dihasilkan ini dia sangat jarang oleh karena beberapa tahapan yang dimana kayak si spermatozoanya ini satu persatu gugur. Jadi kayak jumlah 16-nya ini jarang terjadi. Oke. Apalagi yang penting di sini sebenarnya itu ingat kalau misalkan spermatid berubah menjadi spermatozoa itu dia harus membuang dulu struktur yang tidak penting. Terus oke, intinya kalau yang satu sel anakan ini dia harus menjaga di tubulus seminiferus tadi tuh supaya masih ada terbentuk atau masih bisa terjadi yang namanya proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Kalau tidak ada satu sel anakan yang di tubulus seminiferus ini berarti tidak terjadi itu spermatogenesis. Itu Ji. Terus nextnya itu ini adalah morfologi dari sperma. Nah, morfologi dari sperma ini gampang Ji. Yang pertama itu ada yang namanya kepala, bagian tengah, sama ekor. Nah, bagian kepala itu ada yang namanya akrosom. Nah, ini nih, akrosom inilah yang nantinya akan menembus ke sel ovum. Terus di bagian tengah, itu ada yang namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini kan penghasil energi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membantu flagellum atau si ekornya ini untuk bisa bergerak dengan cepat. Jadi kalau misal bermasalah di mitokondrianya, berarti ya ekornya juga akan tetap lambat. Meskipun kayak si spermatozoa ini bagus toh strukturnya, bagus dia sudah kayak hilangkan struktur yang tidak penting, tapi karena tidak ada mitokondrianya, ya nanti tidak ada yang membantu untuk pergerakan dari ekornya. Nah ini, toh kalian baca misalnya bagian kepala, bagian tengah, bagian ekor. Ini untuk alat gerak sperma.
Terus nukleus untuk membantu materi genetik. Oke. Terus next itu, nah ini sebenarnya dari Sherwood saya ambil juga. Nah, di sini saya cuma mau bilang kalau misal aktivasi dari gen RH yang tadi itu sebenarnya meningkat pada masa pubertas, Pi. Jadi sebelum masa pubertas, aktivasi dari gen RH itu dia akan tertunda terlebih dahulu. Ini tertundanya kemampuan reproduksi oleh periode prapubertas memberikan waktu bagi individu untuk mengalami pematangan fisik. Jadi ingat, kalau misalkan pada fase prapubertas itu aktivasi GNRH-nya masih menurun. Tapi pada fase pubertas baru aktivasi GNRH-nya ini dia meningkat. Oke. Jadi selama selama periode prapubertas aktivasi GNRH dihambat toh. Nah, terus selanjutnya itu GNRH itu hanya berlangsung pada malam hari kalau di awal-awal pubertas. Ingat, kalau di awal pubertas dia tuh GNRH-nya meningkat tapi di malam hari saja. Nah, ini nih yang kita sebut sebagai peningkatan nokturnal. Jadi nokturnal karena dia hanya berlangsung pada malam hari. Oke, jadi kayak itu intinya. Terus ada kayaknya lagi saya tambahkan di sini. Kalau ini vasektomi, sebenarnya dulu di tahunku itu ada pertanyaan vasektomi tentang vasektomi. Nah, di sini kalian lihat misalnya kalau misal vasektomi itu kan berarti dia diputus vas deferensnya tadi toh. Nah, kan pembentukan sperma itu awalnya dari testis. Dari testis baru habis itu disimpan dulu ke epididymis, baru habis itu disalurkan ke vas deferens toh. Nah, tapi kalau di vasektomi ini dia vas deferensnya itu diputus Makanya tidak terjadi pembuahan, tidak terjadi fertilisasi karena spermanya tidak ada. Karena spermanya tidak ada oleh karena pemutusan dari vas deferensnya tadi. Nah, nanti kalian pelajari juga itu di repro bagaimana sebenarnya vasektomi. Tapi secara garis besarnya vasektomi itu adalah pemutusan dari vas deferens. Nah, terus selanjutnya itu adalah manifestasi klinis atau aspek klinis. Nah, di sini yang pertama itu ada yang namanya oligosuspermia. Nah, oligosuspermia ini kan dari namanya saja oligo berarti dia rendah kadar spermanya. Berarti konsentrasi spermanya itu di bawah batas referensi normal. Nah, yang saya baca di jurnal yang ini, kalian baca misalnya juga kalau misal kalian mau baca di jurnal ini. Nah, itu yang saya lihat referensi normalnya itu dia kurang dari 15 juta sperma per mililiter. Jadi di atas 15 juta itu baru dikatakan normal. Nah, terus penyebabnya itu sebenarnya ada banyak. Makanya saya bilang kalau misal kalian ada waktu lebih, kalian bisa baca di jurnal ini yang saya baca waktu itu. Nah, tapi yang paling banyak itu sebenarnya oleh karena genetik sama penurunan dari kadar FSH sama kadar LH-nya. Nah, genetik itu artinya dia kayak misal sindrom Klinefelter. Nah, sindrom Klinefelter itu kan dia kelebihan kromosom X-nya toh. Kan kalau kromosom cewek itu XX. Kalau misalkan kromosom laki-laki itu dia XY. Nah, tapi di sindrom Klinefelter dia ini sebenarnya cowok. Cuman karena dia kelebihan kromosom X, makanya dia kromosomnya jadi XXY yang harusnya kita jumlah kromosomnya itu 46 tuh, tapi di sindrom Klinefelter itu dia jumlahnya tuh 47 karena kelebihan kromosom X. Nah, makanya dia sebenarnya dia tuh cowok, cuman perawakannya kayak organ-organ kayak misal payudaranya, sorry, kayak gitu, kayak testisnya kayak cewek. Makanya terjadi yang namanya disgenesis testis atau testisnya ini dia mengecil Nah, kalau misalkan testisnya mengecil, berarti akan terjadi penurunan dari sel-sel germinal. Karena kan kayak kalau misal kita ketahui
pembuatan dari sperma itu membutuhkan sel-sel germinal toh. Nah, tapi karena testisnya ini kecil, makanya terjadi penurunan dari sel-sel germinal tadi, sehingga nanti akan menghasilkan yang namanya oligospermia. Nah, di sini juga sebenarnya ada yang namanya kalau nggak salah AMH anti mulewe. Nah, tapi di cowok nggak ada, tapi karena sindrom Klinefelter ini anti Mullerian hormonnya ini dia tidak diinhibin ki, makanya terjadi yang namanya disgenesis testis. Nanti kalian coba-coba Mi juga cari apa itu AMH atau anti Mullerian hormon. Nah, selain dari karena genetik, itu juga terjadi penurunan dari FSH sama LH. Nah, kalau terjadi penurunan dari FSH sama LH, akan terjadi yang namanya terjadi yang namanya HIP. Tapi di sini fun fact-nya adalah kalau hipogonadotropik, hipogonadisme tidak, kalau misalkan eh, hipogonadodisme di sini dia tuh tidak selamanya hipotropik, hipogonadisme, tapi ada juga hipergonadotropik hipogonadisme. Artinya apa? Berarti di bagian hipofisis, ini kan di bagian hipofisis anterior toh. Nah, hipofisis anteriornya memang sudah bermasalah. Berarti dia akan hipogonadotropik. Nah, kalau misalkan hipogonadotropik, otomatis nih nanti akan hipogonadisme. Tapi kalau misal dia tidak bermasalah di bagian hipofisis anteriornya, itu bisa saja hipergonadotropik, tapi dia tuh tetap hipogonadisme. Karena bermasalah memang di bagian gonadnya. Oke, jadi tetap J akan menghasilkan yang namanya oligospermia. Tapi ingat misalnya kalau misalkan yang di bagian sini yang saya tekankan itu kalau misalkan oligospermia itu bisa disebabkan oleh karena genetik, biasanya yang paling banyak itu karena sindrom Klinefelter. Terus yang kedua itu karena penurunan dari FSH sama LH-nya yang menyebabkan hipogonadotropik hipogonadisme. Tapi tidak selamanya hipogonadisme ini disebabkan oleh hipogonadisme. Sorry, tidak selamanya hipogonadisme itu disebabkan oleh karena hipogonadotropik. Oke, kayak gitu Ji. Nanti kalau misal kalian bingung tanya misalnya ke saya. Nah, terus ini juga aspek klinis lainnya itu ada azoospermia. Kalau bedanya dengan oligospermia, kalau yang azoospermia betul-betul tidak ada spermatozoanya, tapi rendah konsentrasinya. Terus lanjut itu ada astenospermia sama teratospermia. Kalau asteno itu dia pergerakan spermanya lebih lambat. Kalau misalkan teratospermia itu dia bentuknya yang abnormal, kayak misalnya lihat kayak ekornya bengkok, terus kepalanya dia tidak simetris, ataupun kayak struktur-struktur lain yang tidak ideal atau tidak normal. Oke, terus lanjut ke bagian reproduksi wanita. Oke, ini sorry, kayaknya panjang sekali ini pembahasannya. Terus organ reproduksi wanita kalian lihat misalnya ini ada beberapa struktur kayak endometrium, terus tuba falopi, terus ada uterus, miometrium, kayak gitu. Nah, terus di hormon reproduksi wanita itu yang penting ada 4 hormon. Ini kalian betul-betul harus pahami dulu karena kayak supaya bisa kalian bayangkan untuk siklus-siklus mens nantinya yang sebentar saya akan bahas. Nah, terus di hormon wanita itu ada 4 hormon yang penting toh. Yang pertama itu ada yang namanya follicle stimulating hormone atau FSH. Nah, dia namanya kan saja follicle stimulating hormone. Jadi dia akan menstimulasi folikel-folikel untuk mematangkan folikel. Jadi ini terjadi yang namanya folikulogenesis. Terus yang kedua itu ada LH atau luteinizing hormone. Nah, si LH ini akan memicu pelepasan dari sel-sel telur atau ovum yang matang untuk membentuk korpus luteum. Terus yang ketiga itu ada estrogen. Estrogen ini membantu untuk penebalan endometrium. Terus kalau progesteron ini dia membantu untuk
persiapan pembuahan rahim. Makanya ingat, kalau misalkan progesteron itu nanti dia akan meningkat pada fase sekretorik. Oke? Nah, ini nih intinya sebenarnya di reproduksi wanita. Nah, kalian harus ingat kalau misalkan siklus, ada dua siklus yang terjadi. Ada siklus ovarium sama ada siklus uterus. Nah, kedua siklus ini itu dia terjadi secara bersamaan. Oke. Nah, kalau misal kalian lihat di sini tuh pada fase folikular dan fase awal ovulasi di bagian siklus ovarium itu sama Ji dengan fase menstruasi dan fase proliferatif yang ada di siklus uterus. Jadi dia tuh betul-betul berjalan secara bersamaan, Ji. Nah, terus selanjutnya itu kalian lihat di sini. Kalau misalkan estrogen, ingat, kalau misalkan estrogen, itu dia kerjanya berbanding lurus Ji dengan LH atau luteinizing hormone dan berbanding terbalik dengan FSH. Sebenarnya bukan Ji berbanding terbalik yang bagaimana, cuman kayak estrogen ini dia lebih support Ki kerjanya LH dibanding FSH. Oke. Nah, terus kalian lihat di sini pada fase folikular, enggak, pada fase menstruasi yang ada di siklus uterus. Menstruasi ini kan dia estrogen sama progesteronnya dia rendah toh, rendah ini artinya rendah. Kayak dia enggak meningkat Ki, dia kayak datar Ji saja. Itu disebabkan oleh karena korpus luteum yang sudah berdegenerasi. Oke. Nah, setelah korpus luteum ini berdegenerasi atau kayak si estrogennya ini sama progesteronnya menurun, dia akan terjadi yang namanya fase proliferatif. Nah, pada fase proliferatif, estrogen sama progesteronnya ini mulai meningkat, tapi yang meningkat tajam itu sebenarnya adalah estrogen. Nah, kenapa estrogen bisa meningkat? Itu sama aja kerjanya dengan siklus di ovarium. Oke, kenapa estrogennya bisa meningkat? Itu karena matang nih folikelnya sebenarnya. Oke, jadi si FSH ini kan fungsinya untuk mematangkan folikel toh. Jadi kayak si FSH ini dia awalnya meningkat toh, meningkat. Terus nantinya kenapa dia meningkat? Supaya dia bisa mematangkan si folikel-folikel ini. Supaya dia bisa menciptakan folikel yang matur. Makanya kalau misal si folikelnya ini sudah matur, nanti dia akan menghasilkan yang namanya estrogen sama progesteron. Estrogen yang utama, terus progesteron dihasilkan dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan estrogen. Oke. Nah, terus kalau misal si folikelnya ini sudah matur, dia kan sudah menghasilkan estrogen toh, dia sudah menghasilkan estrogen. Nah, si estrogen ini kan berbanding lurus Ki, atau kayak dia tuh lebih support Ki kerjanya LH. Makanya si LH ini dari awalnya kayak dia rendah, perlahan-lahan dia akan meningkat. Oleh karena si estrogen ini sudah mulai meningkat juga. Oke, makanya si kerjanya FSH ini akan perlahan-lahan akan lebih rendah dibanding si LH karena si estrogennya yang mulai meningkat. Nah, kalau misalkan si estrogennya mulai meningkat, lama-kelamaan dia akan terjadi yang namanya fase ovulasi. Fase ovulasi itu yang kita sebut, oh, itu yang disebut oleh karena kerja dari LH yang meningkat atau kerja dari LH surge yang sampai ke tahap thresholdnya. Jadi kayak fase ovulasi itu sebenarnya karena peningkatan dari luteinizing hormone. Jadi si LH-nya ini akan meningkat sangat tajam dan akan mencapai yang namanya threshold. Nah, itu yang kita sebut sebagai fase ovulasi karena si LH-nya ini sudah mencapai yang namanya threshold-nya atau estrogennya juga sudah mencapai fase threshold-nya. Nah, setelah si LH ini menciptakan yang namanya fase ovulasi, dia sel telurnya ini akan keluar dari folikel toh. Sel telur akan keluar dari folikel. Ingat misalnya kalau misalkan ovulasi itu berarti dia sel telurnya keluar dari folikel-folikel. Nah, setelah itu si folikelnya ini nanti sisa-sisa dari folikelnya ini akan berubah menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteumnya ini nantinya kalau nantinya akan menghasilkan yang namanya
estrogen sama progesteron. Makanya pada fase luteal ini dia menghasilkan korpus luteum toh. Nah, korpus luteum ini yang akan menghasilkan yang namanya progesteron sama estrogen. Nah, makanya di fase sekretorik ini progesteronnya sangat meningkat lagi dan estrogennya juga meningkat juga, tapi tidak semeningkat progesteron. Itu karena disebabkan karena korpus luteum yang menghasilkan progesteron. Oke, jadi kayak begitu Ji intinya. Terus sebenarnya ada dua bentuknya nanti, ada dua hasilnya. Apakah dia menstruasi atau dia terjadi fertilisasi atau pembuahan. Kalau misalkan terjadi fertilisasi, berarti nanti akan si embrio ini kan nanti akan menempel toh di dinding endometrium. Nah, kalau misal dia menempel di dinding endometrium, dia nanti akan menghasilkan yang namanya hormon beta HCG. Nah, hormon beta HCG inilah yang nanti akan mempertahankan korpus luteum. Kenapa dipertahankan korpus luteum? Supaya si korpus luteum ini tetap menghasilkan yang namanya progesteron. Fungsinya progesteron itu sebagai nutrisi untuk janin. Makanya di sini kalian lihat banyak kayak arteri-arteri spiral yang berkelok-kelok itu fungsinya untuk menyuplai nutrisi di bagian dinding endometrium supaya embrionya ini tetap ternutrisi. Karena kerja dari plasenta itu pada fase awal kehamilan itu dia belum efektif. Makanya kerjanya itu diambil alih dulu oleh progesteron untuk memberikan nutrisi ke bayinya, ke embrionya. Nah, nanti pada fase akhir, si plasenta ini akhirnya dia bekerja dengan efektif, makanya akan terjadi degenerasi dari korpus luteum. Makanya si korpus luteumnya ini sudah akan hilang nantinya dan tidak menghasilkan progesteron lagi, atau kerja progesteronnya ini akan diganti oleh plasenta dari embrionya masing-masing. Oke. Nah, tapi kalau misal dia terjadi menstruasi dan tidak terjadi fertilisasi atau implantasi, maka tidak akan terbentuk yang namanya hormon beta HCG. Hormon beta HCG itu dia fungsinya untuk mempertahankan korpus luteum. Kenapa dipertahankan korpus luteum? Ya tadi, untuk menghasilkan hormon progesteron untuk menyuplai nutrisi ke embrionya. Jadi kalau misal tidak terjadi implantasi, maka tidak akan terjadi produksi dari hormon beta HCG dong. Nah, kalau misal tidak ada hormon beta HCG, berarti tidak ada yang mempertahankan korpus luteum. Makanya nanti akan terjadi yang namanya penurunan dari progesteron sama estrogen. Nah, penurunan dari hormon progesteron dan estrogen inilah yang akan memicu peluruhan dari dinding-dinding endometrium. Nah, peluruhan dari dinding endometrium inilah yang akan menyebabkan menstruasi. Oke, kayak gitu Ji, sebenarnya intinya. Jadi kalau misal kalian masih terbalik-balik, kalian nanti coba nih baca-baca ulang kembali saja atau kayak nonton recordnya ini, atau kayak kalian bisa lihat Ji, ada prosesnya juga itu di Ninja Nerd kalau tidak salah, atau di video-video YouTube lainnya ada banyak dibahas. Nah, singkatnya kayak gitu. Jadi makanya saya bilang tadi kalau misal kalian mau lebih jelasnya, kalian harus ketahui dulu hormon-hormon yang berperan dalam siklus reproduksi di wanita. Oke, seperti itu, Ji. Nah, terus di sini sebenarnya sudah bisa saya bahas sih tentang siklus ovarium sama siklus uterus tadi toh. Kalau di siklus ovarium itu ingat misalnya pada fase awal folikel terbentuk itu FSH-nya meningkat karena dia akan membantu folikel supaya dia folikel-folikelnya ini bisa matang. Makanya awalnya folikelnya ini dia meningkat. Nah, tapi lama-kelamaan si FSH-nya ini dia akan menurun karena ternyata si folikelnya ini dia menghasilkan estrogen, di mana estrogen ini dia tuh berbanding terbalik kerjanya sama FSH. Dia justru mendukung LH. Sebenarnya
dia naik juga sedikit si FSH ini, cuman dia lebih mendukung kerja dari LH-nya. Makanya si LH-nya ini naik. Nah, pada fase ovulasi, nah, nanti si LH ini akan mencapai threshold-nya dan terjadi yang namanya LH surge. Yang namanya fase folikelnya itu akan menjadi kan progesteron sama estrogen. Terus itu tadi antara dia menstruasi atau terjadi fertilisasi. Oke, seperti itu Ji. Nah, terus kalau di siklus uterus itu dia sama aja juga. Terus ini ada sel-sel folikular. Sebenarnya estrogen itu terbentuk dari mana? Sebenarnya estrogen itu dia terbentuk tadi tuh yang saya bilang dari LH sama FSH. Utamanya di FSH. LH ini nanti akan menstimulasi yang namanya TK sel, terus nanti akan mengubah androgen, terus androgen mengubah menjadi estrogen. Terus kalau FSH dia menstimulasi yang namanya sel-sel granulosa, dia akan mengkonversi androgen menjadi estrogen juga. Jadi estrogen itu dia terbentuk dari mana? Dari LH sama FSH sebenarnya. Oke. Terus ini siklus uterus antara dia apakah itu kalian lihat saja progesteron sama estrogennya meningkat. Terus, nah ini kalau yang menopause, manifestasi klinis atau aspek klinisnya menopause itu dia adalah kondisi yang terjadi karena depresi. Nah, sama juga kayak di sperma tadi, kalau misalkan tidak ada sel anakan yang menjaga di tubulus seminiferusnya tidak akan terjadi yang namanya proses spermatogenesis. Kalau yang ini menopause itu berarti dia depresi atau hilang cadangan folikelnya toh. Makanya kalau misal dia hilang cadangan folikelnya, tidak akan terbentuk folikel-folikel yang matur. Kalau misalkan tidak ada folikel yang matur, maka tidak akan terbentuk yang namanya ovulasi atau tidak akan terbentuk yang namanya peningkatan dari estrogen karena tidak ada folikel yang matur yang menghasilkan estrogen, makanya estrogennya akan menurun. Kalau misalkan estrogen menurun, akan terjadi yang namanya anovulasi atau tidak akan terjadi yang namanya ovulasi karena estrogen ini kan fungsinya untuk mensupport kerjanya dari LH, tapi karena si estrogennya rendah, berarti si LH-nya juga akan tidak bekerja dengan efektif. Kalau misalkan tidak ada LH, maka tidak akan terjadi yang namanya ovulasi. Kalau misalkan terjadi anovulasi, berarti nanti akan terjadi yang namanya amenore atau dia tidak akan mens. Nah, ini biasanya pada usia-usia yang tua. Sebenarnya juga bisa mungkin kalau di usia yang tua, di usia yang muda, kalau itu tidak terlalu dibahas, Ji. Intinya menopause itu karena depresi cadangan folikel ovarium yang secara progresif. Oke, kayak gitu, Ji. Oke, habis pembahasan tentang urinarius dan reproduksi yang panjang ini, mungkin kalian masih bingung-bingung Ji juga. Jadi tanyakan sekarang atau PC Mak saja atau terserah mau di mana di grup atau PC Mak langsung atau di sini juga bisa Ji kalian bertanya. Oke, terima kasih guys. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf juga kalau misal belibet belibet ke cara aku ngomong karena kayak sebenarnya ini materi banyak sekali dan harusnya saya 2 orang tapi tidak bisa kita temanku yang satu jadi saya backup Ki juga untuk yang PJ-nya. Oke, bertanya Mia, kalau misal kalian ada yang dibingungkan. Baik kepada teman-teman peserta, apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung raise hand ataupun tulis di kolom komentar. Kak, saya izin bertanya, Kak. Oke, apa? Siapa ini? Divya, Kak. Oke. Oh ya, Kak. Yang pertama itu kan tadi kalau yang di uro itu dia pada saat
pembuluh darah itu dia hipotensi ataupun juga hipertensi itu kan dia mempengaruhi di arterial afferentnya. Nah itu apakah ada pengaruhnya nanti di arterial efferentnya Kak? Terus yang kedua, eh, karena tadi di fase menopause itu dia depresi cadangan folikel ovarium, artinya kan dia tidak terjadi peningkatan estrogen, maka LH-nya juga tidak diproduksi sehingga dia tidak akan bisa mens. Nah, itu berarti juga ini yang menjelaskan pada fase menopause itu dia juga tidak akan atau akan lebih sulit untuk implantasi di Kak. Itu saya Kak yang mau saya tanyakan. Oke, terima kasih Divya atas pertanyaannya. Jadi, setauku, yang kalau misalkan di autoregulasi dari mekanisme miogenik ini, apa yang terjadi di arterial efferentnya itu sebenarnya tidak ada Ji yang kayak, misal dia apakah dia vasokonstriksi atau dia vasodilatasi, karena kan dia sudah nih, eh, misal kalau misal toh hipotensi Ki, berarti dia akan terjadi arterial afferentnya itu akan terjadi vasodilatasi. Maka itu dia secara tidak langsung akan meningkatkan laju filtrasi glomerulus di bagian glomerulusnya. Nah, ini maka akan terjadi nih langsung kompensasi di bagian glomerulusnya. Makanya di arterial efferentnya itu dia tidak terjadi nih vasodilatasi lagi atau tidak terjadi nih vasokonstriksi. Begitupun juga kalau misal dia hipertensi, kalau dia hipertensi berarti dia arterial efferentnya dia langsung nih vasokonstriksi. Tapi arterial efferentnya dia tidak terjadi di vasokonstriksi juga. Terus kalau yang menopause, ya cocok Mi. Kalau itu Mi makanya kayak orang tua itu lebih sulit ki hamil karena terjadi ki yang namanya depresi dari cadangan folikelnya. Tidak ada ki folikel yang matur sehingga kayak tidak ada ki ini estrogen yang bisa picu LH untuk bisa ovulasi. Nah, kalau misalkan dia tidak terjadi ovulasi kan berarti dia tidak terjadi pemecahan pemecahan dari folikelnya ini. Kalau misal tidak terjadi tidak terjadi pemecahan dari sel-sel folikel, berarti kan tidak ada sisa-sisa dari folikel toh. Nah, kalau misal tidak terjadi sisa-sisa folikel, berarti tidak ada yang namanya corpus luteum. Nah, yang dimana si corpus luteum ini kan fungsinya untuk menghasilkan progesteron sama si estrogen tadi. Nah, jadi makanya orang tua itu memang lebih sulit untuk hamil karena itu tadi intinya karena tidak terbentuk nih atau depresi nih cadangan folikelnya kayak gitu. Jadi kayak benar nih. Oke, siap Kak. Terima kasih banyak Kak Ainun. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bertanya di luar materi juga boleh sih guys. Oh ya, sama kemarin di tahunku tuh kalau nggak salah itu yang saya ingat ada soalnya tentang implantasi di implantasi juga deh kalau nggak salah. Intinya kayaknya reseptornya kah ditanya. Kalau nggak salah jawabannya itu ZP3. Nggak tahu kak apa itu ZP3 kayaknya reseptor yang menembus ke dalam endometrium itu. Itu aja yang saya ingat pas di written test. Kira kayak susah sekali soalnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya guys?
Iya, silakan Dino, boleh bertanya. Tes tes. Kedengaran sih Kak? Iya, kedengaran, kedengaran. Oh iya. Oh iya, terima kasih banyak atas kesempatannya Kak. Mungkin mau Kak tanya beberapa hal. Yang pertama itu dari mekanisme biogenik. Kan ini ada eh, hasil akhirnya dari ini mekanisme laju filtrasinya itu apakah dia meningkat atau menurun. Nah, pertanyaanku apakah laju filtrasinya itu berhubungan sama eh, banyak tidaknya urin yang dikeluarkan oleh seseorang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mau dia pastikan Kak untuk yang di sistem renin-angiotensin aldosteronnya itu kan dia ada vasokonstriksi arteriolar. Itu arteriolarnya itu arteriolar aferen atau arteriolar yang ada di seluruh tubuh. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Oke, jadi kalau yang di RAS, setauku arteriol arteriol yang bervasokonstriksi itu dia yang aferen, jadi yang di awal kalau di RAS. Terus kalau yang di myogenik tadi, apakah ada terkait sama sama jumlah urin atau tidak? Sebenarnya jujur kayak enggak ada, tapi saya baca tentang itu apakah kayak berpengaruh ki filtrasi atau kayak jumlah urin dengan berhubungan ki dengan autoregulasi dari myogenik sih. Jadi mungkin kayak nanti saya baca-baca juga tentang itu karena kayak yang saya baca itu belum ada sih yang kayak teorinya tentang itu. Jadi mungkin nanti saya tanya juga temanku yang satu PJ sama saya tentang itu. Oh ya, baik Kak. Sama Oke. satu lagi Kak, mungkin yang di reproduksi selain ini pentingkah dipelajari itu materi-materi yang kayak eh, bagaimana itu ibu hamil, terus kayak kenapa bisa terjadi jenis kelamin yang kromosomnya XX, XY, kayak gitu-gitu Kak, atau kayak jangan terlalu diperdalam. Yang kayak sindrom Klinefelter kayak begitu-gitu. Eh, Bagaimana? Enggak Kak, pernah Kak baca dia itu kayak ada bagan, terus kayak dia Mm-mm. itu ada eh, nanti akan menghasilkan kayak jenis kelamin dari itu bagan tuh kayak kenapa bisa seseorang itu seorang perempuan itu XX, kenapa laki-laki itu XY gitu Kak. Oh, sebenarnya tuh kalau soalnya itu saya nggak tahu bagaimana karena kayak soalnya itu bukan saya yang buat. Kak, jadi kayak kalau misal kamu mau pelajari, pelajari saja. Tapi seingatku dulu di soal-soalku tuh yang di written test itu sebenarnya nggak jauh Ji dari PPT-nya ini. PPT asistensi sama Sherwood ataupun Guyton. Tapi kalau misal yang tentang seperti itu tuh kayak yang bagan-bagan saya nggak tahu sih kalau misal akan ada keluar di soal. Jadi kayak kalau misal kamu mau pelajari, pelajari mie. Tapi kalau dari saya dulu, karena kayak Hamin berapa aja belajar ya? Hamin 2 minggu atau 1 minggu jadi saya belajar. Jadi kayak yang saya pelajari itu betul-betul hatam itu kayak PPT asistensi Ji sama Sherwood dan Guyton. Dan kayak tidak ada Ji dulu bagan-bagan yang kayak begitu sih. Enggak yang sekompleks itu Ji juga soalnya. Kalau itu yang hamil-hamil Kak tentang kayak kehamilan, terus bagaimana kayak berkembang itu janinnya di dalam embriogenesis lah. Anda gitu Kak, atau sarannya dipelajari saja. Sebenarnya tuh kalau embryogenesis tuh dulu tuh saya nggak pelajari juga itu. Kayak saya tahu betul-betul pelajari aja dari PPT asistensi sama Sherwood dikit-dikit. Kalau misalnya saya nggak tahu bila apa nih PPT asistensi maksud. Jadi kayak kalau embryogenesis kalau misal kau mau pelajari boleh Ji. Tapi
dulu saya nggak pelajari Ji itu, dan kayak setauku nggak ada Ji juga soal embriogenesis, tapi nggak menutup kemungkinan ya tahun ini bagaimana soalnya dibentuk. Jadi kayak kalau misal kau mau jaga-jaga saja belajar nih kayak gitu. Oke Kak, makasih Kak atas jawabannya. Oke, semangat. Dikit lagi Momi. Spoiler. Oke, baik. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita tutup. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Ainun atas pemaparan materi yang sangat informatif dan bermanfaat. Dan untuk post-testnya nanti linknya akan dikirimkan di grup. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk join di Zoom kelas kecil Basisten Faal pada hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan apabila ada kekurangan dan mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara ini. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Makasih Kak. Semangat guys.